Bagi warga Solo dan sekitarnya, keberadaan rel bengkong di Purwosari tentu sudah tak asing lagi. Rel bengkong ini menjadi satu-satunya rel kereta yang berada di tengah kota dan masih aktif dilalui kereta api. Uniknya lagi, rel tersebut tak memiliki pintu perlintasan alias palang pintu. Dilansir dari berbagai sumber, rel tersebut dibuat sejak tahun 1890. Kala itu digunakan untuk mempermudah pengiriman tebu dari Wonogiri menuju pabrik gula Colomadu, Karanganyar. Rel ini dulunya dibangun oleh para pekerja paksa yang konon sering disiksa hingga meninggal dunia. Seiring berjalannya waktu, keberadaan rel bengkong ini menyimpan berbagai misteri. Konon, di rel ini kerap terjadi kecelakaan yang dikaitkan dengan penunggu rel bengkong. Benarkah demikian? Simak penelusuran tim Brilio.net kali ini di rel bengkong Purwosari. Sambil menyusuri rel bengkong ini ya Mbah Mo. Iya. Dulu ini awal mulanya seperti apa sih? Atau emang ini tuh dari dulu digunakan mengangkut apa gitu? Sebenarnya ada cerita unik ya dari rel bengkong ini adalah salah satunya jalur kereta rel yang sampai sekarang masih aktif yang membelah jalur protokol utama kota Solo masih beroperasi sampai sekarang. Jadi untuk awal mula dari rel bengkong ini sendiri adalah dulunya itu dibuat buat pengiriman tebu untuk jalur dari Wonogiri ke Colomadu Karanganyar pada tahun sekitar 1800-an. Nah, untuk pembangunannya sendiri dulu menggunakan jasa-jasa para romusa atau pekerja paksa. Pekerja paksa itu. Ya. Nah, terus kalau jam operasinya sekarang ini di jam-jam tertentu aja atau keretanya ini lewat setiap saat? Keretanya untuk saat ini sehari lewat 2 kali ya. Setahu saya untuk harian itu sehari cuma lewat 2 kali aja. Itu pun di jam dini hari biasanya. Uniknya di rel bengkong ini tuh emang mereka didesain dari dulu tuh nggak ada palang keretanya ya? Iya benar, memang dari dulu tidak berpalang tempat ini. Ya. Keretanya sendiri tuh lajunya berarti pelan ya? Memang dipelan kalau pas melintasi sini. Nah terus kita kembali ke cerita yang tadi Mbak. Katanya kan dulu di sini di banyak pekerja romusa yang dibantai meninggal di sini. Nah apakah aura negatif itu muncul dari situ dan kenapa orang-orang tuh sering mengkaitkan kayak kalau di tempat yang ada romusanya yang dibantai itu kayak menjadi tempat yang horor, itu sebenarnya seperti apa sih Mbak? Ya sebenarnya yang terjadi itu adalah ibaratnya kode dari alam juga ada kan. Jadi ibarat di suatu tempat jika pernah terjadi sesuatu itu kan pasti alam masih menyimpan kode-kode dan sebagainya, tanda-tanda. Jadi mungkin bisa terbawa di next periode dan sebagainya, di kehidupan selanjutnya pasti ada istilahnya peninggalannya, sejarahnya, dan walaupun tidak ada yang berbentuk fisik tapi istilahnya mungkin dari teriakan, dari apa kan alam selalu merekam setiap solah tingkah pergerakan kita di sini. Makanya kan mengapa kita harus berhati-hati menjaga alam, karena itu sebenarnya alam merekam semua dari segala aktivitas kita, apalagi ketika pekerja paksa romusa kan mereka disiksa, mereka dipaksa dan sebagainya, bahkan mungkin ada yang sampai meninggal dan sebagainya. Hal-hal seperti itu yang akhirnya alam merekam, memberikan kode-kode lagi di masa-masa sekarang. Jadi kayak mungkin ada terdengar suara. Iya, mungkin terdengar lagi suara, teriakan dan rintihan. Rel bengkong juga dijuluki sebagai jalur gaib. Pasalnya banyak pengguna motor jatuh di sekitar jalur tersebut, terutama pada waktu maghrib atau menjelang petang dan ketika turun hujan. Tak hanya itu, pada waktu-waktu tertentu banyak yang menyebut jika kerap muncul bau anyir. Bahkan penampakan bagi yang peka saat melintas di rel bengkong. Beralih dari kisah masa lalu dari sejarah dari rel bengkong ini, konon dijuluki sebagai rel kereta jalur gaib atau mungkin sering terjadi kecelakaan di daerah sini. Itu seperti apa Mbah Mo kalau auranya di area rel bengkong ini?
Sebenarnya banyak juga ya perspektif dari masyarakat sekitar dan sebagainya. Apalagi di sini sering terjadinya kecelakaan pada jam-jam khususnya pada petang menjelang maghrib lah. Lah, apalagi kan jalur di sini kan licin dan sebagainya. Petang pun membuat pikiran manusia mungkin udah mulai capek dan sebagainya. Tapi untuk sisi dari gaibnya adalah biasanya di jam itu adalah kekuatan dari dunia dimensi gaib itu lebih menguat dan alam nyata ini lebih menurunkan kekuatannya. Jadi di jam-jam itu kan jam-jam menjadi jam-jam rawannya, akhirnya banyak menimbulkan kecelakaan dan sebagainya. Untuk mitos sendiri biasanya di sepanjang rel bengkong ini banyak yang pada mencium bau anyir, amis dan sebagainya. Itu sendiri menurut penerawangan dan penelusuran saya pribadi, karena itu tadi berasal dari para pekerja Romusa yang dulu bekerja di sini, yang dulu mungkin disiksa dan sebagainya. Jadi banyak darah, banyak tangisan di sini. Mereka meninggalnya secara tidak wajar ya? Secara tidak wajar. Banyak juga beredar di masyarakat sekitar, ada yang sosok menunggu wanita, ada juga yang sosok bertinggi besar, yang mungkin mengganggu menyilaukan pandangan-pandangan masyarakat sekitar ketika melalui jalur rel bengkong ini. Sambil jalan Bang, iya. Jadi kan kalau kita lihat sendiri kan di sini kan dekat banget sama jalan utama ya. Iya. Nah, apakah aura negatif itu tadi tuh mereka langsung berinteraksi dengan pengguna jalan? Sebenarnya yang mereka bisa mempengaruhi pengguna jalan itu sendiri atau seperti apa, Mbak? Sebenarnya yang paling besar itu adalah kekuatan pikiran kita. Ketika kita melintasi tempat-tempat yang bisa dikatakan itu horor dan sebagainya, pikiran kita mulai dikacaukan di situ. Akhirnya fokus kita berkurang, yang bisa membuat atau bisa dikatakan itu sebagai sugesti ya, akhirnya menimbulkan sugesti dan sebagainya. Walaupun terlepas ada memang beberapa faktor aura seperti itu mempengaruhi. Nah, maka dari itu kalau kita udah tersugesti ya udah, kita bisa dikacaukan, akhirnya kurang fokus, terjadilah kecelakaan dan sebagainya. Nah, Sobat Brilio, itu dia keunikan rel bengkong Purwosari dengan segala kisah mistis yang ada di dalamnya. Jika kamu melintas di kawasan ini, lebih berhati-hati dan tetap waspada ya. Kira-kira tempat mana lagi yang akan kita telusuri? Nantikan di episode berikutnya.